Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Tia Gabriela Nikita, biasa dipanggil Gaby. Saat ini saya akan menjalani masa perkenalan sebagai calon pendeta di GKI Wonogiri. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara dalam sapaan Gembala GKI saat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mensyukuri atas kehidupan yang boleh Tuhan berikan pada kami saat ini. Makanya Tuhan, dengan rasa syukur kami ini, kami hendak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar saat ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang boleh Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Makanya Tuhan, mampukan kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat 6 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus, kuperingatkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sampai penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah mensyukuri kecukupan. Bapak Ibu Saudara, waktu belakangan ini dunia perfilman sedang diramaikan serial berjudul Squid Game Season 2. Singkatnya, serial ini bercerita tentang 456 orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki alasan untuk berpartisipasi dalam permainan misterius demi memenangkan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won. Ada salah satu bagian dari film ini yang bagi saya cukup menarik perhatian dan menyiratkan pesan yang mendalam, yaitu ketika ada salah satu orang dari antara orang itu menawarkan sesuatu kepada para pengemis untuk memilih salah satu antara roti dan juga lotre gosok. Mirisnya Bapak Ibu Saudara, sebagian besar pengemis yang sudah kumuh dan kelaparan itu lebih memilih lotre gosok dibandingkan sebuah roti. Dan saat lotre yang digosok itu hasilnya kosong, mereka pun para pengemis kesal karena gagal dan akhirnya menyesal tidak memilih roti yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian dari film ini memberi gambaran pada kita bagaimana dunia saat ini lebih menyukai tawaran yang dianggap memiliki nilai yang lebih besar dan melimpah, yang membawa keberuntungan dan mungkin sesuatu yang dianggap mungkin dapat menjadi jalan cepat untuk keluar dari kesulitan hidup yang tengah dijalani. Jika saudara sepakat dengan gambaran ini, maka fenomena yang saat ini sering muncul di sekitar kita dapat menjadi bukti kecil. Seperti banyak orang yang terjerat kasus korupsi bertriliunan, miliaran,
atau juga kasus pungli, atau juga kasus judi online dan pinjaman online, dan masih banyak lagi yang mungkin kita bisa lihat, dan hal tersebut membuat seluruh aspek kehidupan orang yang bersangkutan hancur dan berantakan. Dan pada saat ini pembacaan firman menurut 1 Timotius 6 ayat 6-14 adalah nasihat Paulus kepada Timotius agar mengajarkan umat untuk hidup benar dalam iman dan berpegang pada Kristus yang memberi kehidupan yang kekal. Salah satu yang ditekankan oleh Paulus adalah nasihat untuk tidak mencintai uang. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, mencintai uang artinya ketamakan. Sikap yang terus-menerus mencari sesuatu dengan berlebihan demi keuntungan dan kepuasan sendiri atau diri sendiri. Maka Paulus menasihati bahwa ketamakan akan membawa orang tersebut terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, bahkan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa bisa membawa pada keruntuhan dan kebinasaan? Sebab Bapak Ibu, jika kita melihat secara jauh, kesia-siaan mengejar dan menggantungkan sesuatu pada hal yang bersifat tidak kekal atau tidak abadi. Sewaktu-waktu, uang atau sejenisnya bisa saja hilang atau pada akhirnya akan habis. Lalu dilanjut pada ayat 10, Paulus menjelaskan juga bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat ini bukan berarti hendak mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencari uang demi memenuhi kebutuhan kita. Bukan juga artinya kita diajak untuk menjadi pribadi yang pasrah, yang tidak berusaha memenuhi kebutuhan hidup, yang sebenarnya merupakan kewajiban kita untuk memelihara hidup yang Tuhan anugerahi. Namun ketika kita, Bapak Ibu, menggantungkan hidup pada sesuatu yang fana, maka cepat atau lambat kita yang akan hancur. Kita akan kecewa, kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran, dan kita menjadi hidup dalam penderitaan. Dan Paulus hendak menyadarkan kepada kita bahwa seringkali juga fokus hidup kita menjadi keliru. Kita mengumpulkan segala sesuatu dengan berlimpah untuk memuaskan rasa nafsu, atau kita mau lari dari persoalan hidup kita, atau mencari cara bagaimana mempermudah hidup. Dan bukan lagi kita berfokus pada Allah yang memberikan kita kehidupan. Maka firman Tuhan kali ini hendak mengajak kita mensyukuri kecukupan yang Tuhan sediakan. Paulus dalam ayat 11 dan 12 mengatakan, "Engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman, dan rebutlah hidup yang kekal." Artinya Bapak Ibu Saudara, kita dan kehidupan yang kita jalani semua adalah kepunyaan Allah. Allah lah yang memberi, Dialah yang menyediakan segala sesuatunya. Maka sikap yang kita lakukan hendaknya hidup benar dalam iman kepada Allah menurut Kristus. Salah satunya dengan hidup dipenuhi rasa syukur atas kecukupan yang sudah Tuhan berikan. Sambil kita juga bertanggung jawab mengelola berkat-berkat dan kecukupan yang Tuhan berikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, seharusnya ketamakan tidak menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang diberikan keselamatan oleh Kristus. Ketamakan adalah sikap yang harus kita jauhi dari kehidupan yang Tuhan berikan. Sebab ketamakan menyiratkan bahwa kita tidak mensyukuri anugerah dan berkat yang Tuhan beri sesuai kebutuhan dan kemampuan kita untuk mengelolanya. Mungkin bisa jadi banyak hal yang membuat kita menjadi tamak, tidak puas dengan hidup kita, atau ingin lari dari hidup kita karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita memakai standar atau ukuran hidup orang lain untuk menjalani hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang berhentilah melakukan itu dan marilah kita kembali memandang Kristus sebagai ukuran bagi hidup kita. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa membawa kita
pada kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan kecukupan. Coba saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat kehidupan yang saudara jalani saat ini. Pasti banyak hal yang sudah Tuhan berikan dengan sangat cukup. Mungkin saat ini kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita atau baik pada kita. Atau kita juga diberikan kesehatan. Atau mungkin kita diberikan gaji dari hasil pekerjaan kita dan itu cukup untuk membuat kita makan 2 kali sehari. Atau kita masih bisa diberikan nafas kehidupan. Itu semua adalah kecukupan yang kita bisa sangat syukuri. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, bisa merasakan atau mendapatkan kesempatan tersebut. Maka Bapak Ibu, kita diajak sekali lagi untuk mensyukuri kecukupan yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita mensyukuri kecukupan itu, kita bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan perasaan damai sejahtera, dipenuhi sukacita, dan kita dapat merasakan berkat-berkat Tuhan yang juga akhirnya kita bisa membawa berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami segala kecukupan. Ketika kami menjalani kehidupan kami, Tuhan selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Maka ya Tuhan, ajarlah kami untuk menyadari berkat-berkat dan kecukupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tolong ingatkan kami Tuhan, untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tamak, yang mau mencari segala sesuatu untuk menyenangkan diri kami sendiri, memuaskan hawa nafsu kami. Tuhan tolonglah kami, agar kehidupan kami selalu berfokus kepada Tuhan, untuk bersandar terus kepada Tuhan, bukan bersandar pada sesuatu yang kami cari, yang padahal itu adalah sesuatu yang fana. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di Sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.